Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sedikit yang join ini Pak Ustaz. 5 berapa orang ini? Ayat 185, 186 Pak Ustaz untuk hari ini. Ya. Insyaallah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Senin depan itu PTM-nya bisa apa benar jadi 50%? Masih seperti yang dulu Nak Di, yang hadir itu untuk PTM adalah kelas 11. Kan minggu ini kelas 10 jadi kelas 11 lagi yang masuk Di untuk hari Senin. Senin lusa Senin ya. Iya, Saya Senin lusa. lagi yang Andri. masuk nanti. Iya. Yeah. Andri lagi kelas 11 ya yang ini. Iya. Selama Ya, 1 minggu. Iya. Andri sudah lihat Al-Qur'annya Andri? Sudah muncul di layar? Muncul nih. Oh iya, oke. Jadi sambil kita tunggu yang lain, kita isi absen tadi sudah ada Ibu kirim di linknya di forum chat ya. Sudah ada absennya Nak, sudah bisa dilihat? Ula dengan Muhammad Nur bisa sebentar mengaji Nak? Selain Andri, Muhammad Nur dengan Siti Kaula ya, bisa ya? Iya Bu. Iya.
Kalau Ula iya? Bagaimana Ula? Ini baru berapa orang ini yang join? 20 ya Pak Ustadz kalau tidak salah. Semakin hari makin menipis ini. Makin kurang yang. Mungkin bagusnya nanti juga tetap muka barangkali ini karena kayak kemarin itu yang kelas 12 itu bagus tetap muka. Ada semua Pak Ustadz di musola toh? Ya. Mm-mm. Mungkin ini Ya, juga tunggu. pekan depan, Iya. tapi mungkin habis sholat Jumat baru literasi. Tapi dia bilang kemarin Bu Nur, mungkin kita ambil hari lain karena kalau hari Jumat itu kayaknya sholat Jumat anak-anak juga. Lagian mungkin agak-agak waktu di situ mungkin dia mau merencanakan ambil hari lain Pak Ustaz. Kan kalau kelas 12 pagi jadi tidak terlalu Ji. Ya. Iya, jadi dia agaknya rencananya tapi mungkin hari Senin baru dirapatkan. Oh begitu. Iya. Saya kira tidak apa-apa kita mulai saja. Oh, mulai saja ya Pak Ustadz ya. Oke, sambil menunggu yang lain kita mulai saja. Nak, mohon Anandaku dinonaktifkan dulu mikrofonnya, kecuali bagi sebentar yang mengaji ya. Oke, kita mulai saja. Nak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Kasman SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas, guru BK, guru agama, serta peserta didik kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang tiada terhingga yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir kembali bersama di room ini dalam kegiatan literasi Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW serta para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, marilah kita buka literasi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, kajian terjemahan, hukum-hukum tajwid, surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Kasman SPD MPD. Waktu dan tempat dengan hormat disilahkan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bersyukur ya. Mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan ya, memberi kita dorongan, motivasi untuk mau belajar Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, sahabat Al-Quran. Ya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, itu juga nanti menjadi keluarga Allah. Jadi kabar baik bagi orang yang mencintai Al-Quran itu diakui oleh Allah sebagai keluarganya, ahlullah. Masya Allah. Siapa yang tidak mau jadi keluarganya Allah? Bagaimana cara jadi keluarganya Allah? Rajin membaca Al-Quran. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Pelajari hukum-hukumnya dan membacanya dengan benar. Hari ini orang banyak mengabaikan membaca Al-Quran ini. Ada lagi yang rajin membaca tapi
tidak sesuai dengan kaidah, tidak memperhatikan hukum-hukumnya. Nah, paling tidak pertemuan-pertemuan kita ini semoga bisa mengurangi kekeliruan, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Mungkin tidak juga 100% ya, tapi paling tidak kesalahan-kesalahan yang jeli, kesalahan-kesalahan yang sangat kentara atau sangat besar, ya bisa dikurangi. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan adab dalam membaca. Ya, mungkin tidak sampai merubah artinya kalau salah baca, tapi ya tidak sesuai dengan hukumnya. Ya, nah, seperti itu kesalahan-kesalahan itu. Mudah-mudahan dengan majelis ini ya kita semua dapat hidayah, mendapat rahmat ya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini rahmat bagi kami semua. Baik, pagi hari ini kita akan baca 2 ayat dari surah Al-Baqarah 185, 186. Ya, perhatikan saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Baik, dipersilahkan bagi peserta didik yang bisa menjelaskan atau yang bisa membacakan. Silakan, saya kembalikan pada Budian. Oke. Baiklah Nak, yang ingin membacakan ayat suci Al-Quran ini atau sekaligus menjelaskan bisa angkat tangan. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ananda Muhammad Andri Gunawan untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Pelan-pelan saja ya Nak Andri, disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Faman sahida minkumu sahra fayasum wa makana maridon au ala safari faidatu min ayami ukor yuridu lahu bikun
yusra wala ridu bikumu wa isa salaka ibadi ani fa'ifi qarib ujibu dawata dahi isa da'ani fayastajibu li wa yuminu bi la alahu ya sudu sadaqallahul ladzim. Oke, Barakallahu Fik, Ananda Muhammad Andri tadi telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Anandaku yang lain, peserta didik kelas 11, silakan angkat tangan. Muhammad Nur Asikal. Oh iya, tunggu. Iya, baiklah, untuk kesempatan kedua, sebentar ya nak, untuk Ananda Arinda dan lain-lainnya, saya persilakan dulu untuk Ananda Muhammad Nur Asikal, kelas 11 IPA 6, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Disilakan nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Barakallahu Fik, Ananda Muhammad Nur Asikal telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Disilakan Pak Ustadz koreksinya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ananda, tilawahnya sangat bagus ya. Alhamdulillah, hukum-hukum tajwidnya juga bagus, sebutan-sebutan hurufnya juga saya kira sudah sangat bagus ya. Alhamdulillah. Tadi mungkin satu huruf itu agak matnya lebih, ya ini. Ujibu da'watad da'i idza da'ani nifal. Ya, jangan ujibu da'watad da'i idza da'ani fal. Itu dua harokat. Ya. Ya. Tapi kalau di wasal ya karena ini lebih bagus kalau disambung. Sudah bagus tadi cara wakafnya. Ya, dan ibtida'nya, menyambungnya. Nah, ini saja tadi sedikit lebih satu harokat. Idza da'ani fal. Nah, gitu ya, mestinya langsung nifal. Jangan idza da'ani fal yes. Nah, itu.
Saya kira sudah cukup bagus ya, sudah. Ya namanya kalau kita mengaji memang kadang-kadang ada yang mat-matnya kadang-kadang. Saya kira seperti itu, Bu Dian. Bagus, Iya. alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ananda Arindra Kolbi dari 11 IPA 8 ya. Arindra Kolbi. Iya, Bu. Iya. Mau membacakan atau menjelaskan juga hukum-hukumnya, Nak? Menjelaskan juga, Bu. Oh iya, Masya Allah. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Arindra Kolbi akan membacakan sekaligus menjelaskan hukum-hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Disilakan, Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhana matabi'i. Syahru Ramadhana alladzi alif lam qamariyah. Alladzi majja ismu fasil. Unzila ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu huruf za. Unzila fihi matabi'i karena ada ya sukun setelah harokat kasroh. Fihil Qur'anu alif lam qamariyah. Qur'anu matabi'i. Hudal linnasi alif lam qamariyah. Linnasi gunnah dan matabi'i. Ini tunggu dulu. Ini hudal linnas, ini hukum apa? Tanwin ketemu dengan lam. Alif lam qamariyah. Ya, ini ta, dal ketemu dengan lam. Tulisannya hudan, tapi bacaannya hudal. Hudal linnas. Apa ini? Idgham bila gunnah. Ya, betul. Idgham bila gunnah. Ya, lanjut. Hudal linnasi gunnah dan matabi'i. Linnasi wa bayyinati matabi'i. Wa bayyinatim minal idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu huruf mim. Ya, Minal huda alif lam qamariyah. Huda matabi'i. Wal furqani alif lam qamariyah. ya. Furqani matabi'i. Syahida minkum ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu huruf kaf. Min Huruf shin. yahro Ya. Huruf shin. syahro alif lam syamsiyah. Fal yasum wa man kana ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu huruf kaf. Wa man kana matabi'i. Marido matabi'i. Maridon au idhar halki karena huruf tanwin. Maridon au alu tabi'i. Ikhfa hakiki karena ada tanwin bertemu huruf fa. Safa fa'iddatum min idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu huruf mim. Min ayyami idhar halki karena ada nun mati bertemu alif. Ayyamin matabi'i. Ayyamin ukhor idhar halki karena ada tanwin bertemu alif. Yuridu tabi'i. Yuridullahu tafhim. Bikumul yusra ariyah. Wala matabi'i. Yuridu matabi'i. Bikumul usra alif lam qamariyah. Walituk milul iddata alif lam qamariyah. Walitukabirullah tafhim ala matabi'i. Ma matabi'i. Ada matabi'i. Adakum wala'allakum idhar syafawi karena ada mimati mau. Wala'allakum tashkurun idhar syafawi karena ada mimati bertemu ta. Tashkurun mat arid lisukun. Ya, mantap. Wa idza matabi'i sa'alaka ibadi matabi'i anni gunnah matabi'i fa inni gunnah
matobi'i qorib. Matobi'i. Ujibu matobi'i da'watad da'i. Alif lam syamsiyah. Da'i matobi'i. Idza matobi'i. Da'ani matobi'i. Falyastajibu matobi'i. Wa li wal yu'minu alif lam komariah yu'minu matobi'i bi matobi'i la'allahum yarsyudun idhar syafawi syudun mat arid lisukun. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Ananda Arin Rokolbi dari 11 IPA 8 telah menjelaskan hukum-hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Silakan koreksinya Pak Ustaz. Alhamdulillah, saya kira sudah sangat bagus ya. Kalau begini semua anak semansa, ini luar biasa. Ya, jadi yang lain juga saya harapkan biasakan. Kalau ada kesempatan begini, Anda menjelaskan itu akan tertanam. Ya, jangan takut salah, karena ini proses belajar. Ya, jadi pembiasaan. Jadi nanti suatu ketika ya sesama siswa juga bisa ngumpul-ngumpul. Ya, Arindra Kolbi ini kelas berapa ini Arindra Kolbi? 11 IPA 8. Oh, IPA 8, Masya Allah. Ya nanti bisa dengan teman-temannya juga dikumpul. Nah ini ya kalau bisa ada ilmunya seperti ini sudah ada. Ya, nanti mengajarkan juga, ya, karena mengajar ini paling tinggi. Ya, memang diperintahkan itu. Ya, kalau kita tidak belajar, maka ya kita harus belajar. Jadi belajar dan mengajar. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dua saja ini posisi. Belajar dan mengajarkannya. Ya, termasuk saya tidak berhenti belajar. Ya, Al-Qur'an ini. Jadi saya juga ikut belajar begini juga, tahsin didengarkan oleh ustadz-ustadz LC yang sekolah di Arab. Ya, saya juga alhamdulillah ya ikut lagi kuliah. Ya, kuliah bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Kalau tidak belajar, tidak bisa kita pahami nanti. Jadi harus belajar. Tidak ada kata berhenti dalam belajar Al-Qur'an. Yang kita pelajari ini baru sedikit sekali, baru kulit-kulitnya, belum ada apa-apa. Ya, belum kita masuk ke ilmu-ilmu lain yang sangat banyak di dalam. Jadi seperti itu. Baik, lanjut, mungkin masih ada satu atau Oke. Tadi sudah didengarkan ya penjelasan dari Bapak Ustaz. Untuk Ananda Arindra Kolbi bisa join atau bergabung dengan temannya untuk mengajarkan Quran ya. Kalau tidak salah dari 11 IPA 7 juga ada ya. Ananda siapa? Dia Surya kalau tidak salah. Baiklah nak, untuk kesempatan berikutnya silakan angkat tangan nak yang ingin membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 atau sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Silakan nak angkat tangan. Oh oke ya. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya. Oh, Kaula ya. Kaula dulu ya, baru dia ya. Kaula membacakan sekaligus menjelaskan atau membacakan saja, nak? Membacakan saja nggak apa-apa, Bu. Oh, ya enggak apa-apa. Oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Siti Haula untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Disilakan, nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uhibu da'watat da'i iza da'ani al yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Ananda Siti Haula telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Silakan koreksinya Pak Ustaz. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk Ananda ini yang perlu diperhatikan itu matnya. Jadi banyak mat itu panjang pendek, ya, panjang dan pendek. Panjang dan pendek itu mempengaruhi arti. Ya, dia bisa merubah arti. Ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi syahrul Ramadan, ya, syahrul Ramadan allazi, panjang ini, yang namanya mad jaiz, ya. Ya, kita panjangkan saja, bisa 4 sampai 5, bisa 2 juga sebenarnya, jaiz namanya, boleh. Ya, tapi untuk kita ini yang belajar lebih bagus dipanjangkan. Jangan bukan tapi ya, berdengung dan samar. Ya, seimbang antara dengungnya dengan samarnya. Unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, mana tadi? Coba diulangi nih ayat yang pertama sampai Al-Furqan. Ya. Silakan Ananda. Iya. Mana Ananda? Siti apa? Haula. Ya, Siti Haula. Ya. Silakan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di sini jangan jangan mati n ya, bukan juga mati g, dia samar. Unzila fi ini 2 harokat, bukan fihi, tapi fihil Qur'an. Nah, seperti itu yang tadi, ya banyak. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini tadi fihi, ini ada ya, dia namanya matobi. Fihi, ya gitu 2 rakaat. Fi, dia jadi 2 rakaat. Unzila fihi, ya itu yang begitu-begitu diperhatikan. Kapan ada 3, ya, matobi itu alif,
ya dan waw. Yang mana itu? Seperti di sini. Allazi, ini ya, tapi karena dia ketemu dengan hamzah atau alif, maka dia panjangnya. Sudah benar tadi. Fi, ini fi 2 harokat ya. Mana lagi yang 2 harokat? Ya. Mana lagi? Masih yuridu, itu semua 2 harokat. Ini walituk milu, ya, jadi lu dia jadi 2 harokat. Ya, kalau ini tadi paling banyak ini yang alif. Hudallin nasi, nasi. Nah, itu ada panjangnya 2 harokat. Nasi. Wabayinati, nati. Ya, itu ya, jadi ada alif kalau diawali dengan fathah. Kalau alif sukun ya, apa maksudnya? Alif mat namanya. Alif yang tidak punya baris. Kalau waw diawali dengan dhamma. Ya. Walitukab birun apa ini? Walituk milu. Ini ada lamnya di atas ya. Ya. Jadi dia waw ya. Dan ya, 3 huruf itu alif, waw dan ya. Diperhatikan itu mat namanya mat tobi'i. Mat tobi'i itu 2 harokat. Ya, itu yang paling banyak di Al-Quran. Di sini paling banyak. Ini syahrul Ramadan 1 mat tobi'i. Tadi udah dijelaskan. Ri mat tobi'i. Fi mat tobi'i lagi. A, na, da. Itu 2 harokat semua. Ko, ya, wal furqon. Atau bi, tapi karena dia di akhir menjadi mad arid lisukun kalau kita wakaf. Ya, saya kira cukup Bu Dian. Masih ada 1 orang, silakan. Iya. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Dia Surya dari kelas 11 IPA 7 membacakan sekaligus menjelaskan hukum-hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Silakan, Nak. Tabe, Bu, dari MIPA 5, Kak. Oh ya, maaf. Maaf, IPA 5 ya. Silakan, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Syahrul Ramadana, do hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat karena ada huruf do berharokat fathah bertemu dengan alif. Ya, betul. Alladzi hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam kata yang berbeda, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Iya. Unzila
Hukumnya ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Ikhfa artinya disamarkan. Fihi hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Fihil Qur'anu hukumnya mad tabi'i atau mad asli dibaca panjang 2 harokat. Hudallin nasi. Hudallin hukumnya idgham bila gunnah karena ada huruf dal berharokat fathatain bertemu dengan huruf lam dibaca tanpa gunnah, idgham tanpa gunnah. Linnasi nun bertasydid hukumnya digunnahkan dan ditahan. Nah, hukumnya mad tabi'i atau dipanjangkan 2 harokat. Wa bayyinatin. Nah, hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Wa bayyinatim minal. Ta berharokat kasrotain bertemu dengan huruf mim. Hukumnya idgham bigunnah. Minal huda. Hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Wal furqan. Hukumnya mad arid lisukun dibaca panjang 2, 5 atau 6, 2, 4 atau 6 harokat. Faman syahida. Nun sukun bertemu dengan huruf sya. Hukumnya ikhfa atau disamarkan. Minkum. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, hukumnya ikhfa atau disamarkan. Syahrofal yasum. Wa man kana. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, hukumnya ikhfa atau disamarkan. Kana. Kaf hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Mari don. Ri hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Don au. Do berharokat fathatain bertemu dengan hamzah. Hukum izhar halki. Ala. La hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Safaring fa'iddatun. Hukumnya ikhfa karena ada ro berharokat kasrotain bertemu dengan huruf fa. Fa'iddatum min. Hukumnya ikhfa karena ada tak marbutah berharokat dhammatain bertemu dengan huruf mim. Hukumnya idgham bigunnah. Ya, betul. Fa'iddatum min ayyamin. Hukumnya idgham bila gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Ayyamin ukhor. Ya, hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Min ukhor. Hukumnya idgham bila gunnah karena ada bukan izhar. Izhar halki karena ada min ayyamin itu izhar juga. Min ukhor. Ya. Izhar syafawi, izhar halki karena ada mim berharokat kasrotain bertemu dengan huruf hamzah. Dibaca tegas, tidak boleh berdengung. Dibaca jelas, tidak berdengung. Izhar artinya jelas. Yuridu. Ri hukumnya mad tabi'i karena ada huruf ro berharokat kasro bertemu dengan huruf ya sukun. Yuridullahu. Lafzul jalalahnya atau lafaz aulahnya dibaca tebal karena didahului dengan huruf berharokat dhammah. Ya, betul. Bikumul yusra wala yuridu. Wala lam berharokat fathah bertemu dengan alif, hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Yuridu hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat.
bikumul usr walitukmilu hukumnya mad tabi'i dibaca panjang walitukmilul iddata walitukabbirullaha lafzul jalalahnya atau lafaz aulahnya dibaca tebal karena didahului dengan huruf berharokat dhammah. Ala hukumnya mad tabi'i atau dibaca panjang 2 harokat. Ma hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Hadakum hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Hadakum wa la'allakum hukumnya izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. La'allakum tashkurun. Ada izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Tashkurun hukumnya mad arid li sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Wa idza za hukumnya mad tabi'i atau dibaca panjang 2 harokat. Sa'alaka ibadi ba hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Di hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Anni nun bertasydid hukumnya digunakan dan ditahan. Nun berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Fa inni nun bertasydid hukumnya digunakan dan ditahan. Nun berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Qarib hukumnya mad arid lis sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Ba mad arid lis sukun adalah mad apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang awalnya berharokat namun disukunkan karena waqaf. Jadi ba pada akhir kata ini disukunkan hukumnya qalqalah kubra. Ya, betul. Uji ibu ji hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Da'watad da'i da hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Idza dibaca panjang 2 harokat hukumnya mad tabi'i. Da'ani hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Fal yastajibu ji hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Bu hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Li hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Wal yu'minu bi nu hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Bi hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. La'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun mim sukun bertemu dengan huruf ya hukumnya izhar syafawi atau dibaca jelas. Yarshudun hukumnya mad arid sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ananda Dia Surya dari kelas 11 IPA 5 telah menjelaskan hukum-hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Silakan Pak Ustadz komentarnya. Ya, alhamdulillah, Barakallahu Fik. Ananda Dia Surya ya namanya? Ya, Dia Surya Puspita Maharani. Luar biasa ini. Ini pembiasaan ya, kita biasakan peserta didik yang menjelaskan hukum-hukumnya. Ya, jadi sudah beberapa yang lain juga kita harapkan, karena ini berulang terus. Berulang dan berulang. Kita dengar tadi berapa banyak mad tabi'i yang dibaca, yang dijelaskan. Mad tabi'i itu 2 harokat saja panjangnya. Uji, nah, itu sudah 2. Da'watad da'i idza da'ani, nah itu mad tabi'i semua. Falyastajibu itu 2 harokat juga. Itu mad tabi'i yang sangat banyak di Al-Quran.
Dan tadi dijelaskan. Ya, ini juga dia juga ini ya sudah bisa mengajarkan juga kepada teman-temannya. Hanya dia ini sedikit saja ya untuk dia kalau membaca itu kita hukumnya bahwa lafaz Allah itu kalau diawali dengan dhamma atau diawali dengan fathah harus di tafkim, ditebalkan. Tapi kalau dia membaca itu masih terasa tipis. Ya, yuridullahu, itu kayak begitu bacanya. Walitukabbirullah, masih la, tapi harusnya dia lebih tebal. Yuridullahu, jangan takut tebalkan. Yuridullahu, walitukabbirullah, jadi dia tebal. Wah, dia tebal. Ini ayat tebal. Walitukabbirullah. Ya. Jadi jangan walitukabbirullah. Kurang tebal, perlu ditebal-tebalkan lagi. Ya, saya kira seperti itu, Bu Dian. Alhamdulillah. Saya kira sudah cukup ya. Oh ya. Yang lain juga semoga bisa seperti ini. Dulu ini laki-laki banyak. Kenapa laki-lakinya sekarang sudah mulai saya tidak tahu kenapa. Apakah pernah ditegur, sudah tidak mau lagi atau gimana? Saya kira jangan ya. Biasakan. Ini juga belajar. Kalau Anda belajar yang paling tinggi itu, ya. Tinggi itu Anda menjelaskan. 86 miliar rupiah di tahun 1983. Apa ini yang sudah mati ini speakernya? Jadi salah satu budaya. Iya. Sudah bunyi Pak Ustaz, sudah ada. Iya. Oke. Baiklah, untuk kegiatan berikutnya marilah kita melangkah ke kajian terjemahan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Disilakan Pak Ustaz. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masuk di penjelasan dari terjemahan. Ya, syahru ini artinya bulan. Syahru Ramadana, ya bulan Ramadan. Ya, maksudnya beberapa hari itu. Jadi mulai dari awal Ramadan sampai berakhirnya. Ya. Allazi yang. Ya. Jadi ini artinya ini yang. Allazi. Ya. Allazina kalau jamak ya. Ya, kalau ini tunggal ya. Allazi. Unzila ya diturunkan. Ya, jadi di bulan Ramadan itu bulan Ramadan ya fihil Quran diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini di awalnya diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi ayat yang pertama itu turun di bulan Ramadan. Di sini ada perbedaan, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 dan seterusnya. Ya, kalau kita ini sering memperingatinya dengan 17 Ramadan, ya. Bukan hanya Al-Quran, tapi juga kitab-kitab suci yang lain, kitab Taurat, suhufnya Nabi Ibrahim, ya, kemudian Taurat, ya, dari Nabi Daud, kemudian Injil dari Nabi Isa alaihissalam, ya, juga turun juga di bulan-bulan Ramadan. Inilah satu kemuliaan bulan Ramadan ini. Turunnya ya kitab suci Al-Quran. Nah di sini unzila ya dia turun berangsur-angsur ya. Jadi nanti beda unzila dengan anzala ya. Anzala dia nanti turun sekaligus ya.
kita bisa dapatkan di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya. Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dia diturunkan sekaligus. Di malam Lailatul Qadar, dia turun lagi di bulan Ramadan. Ya, Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai hudan. Hudan itu apa? Petunjuk. Bagi siapa? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Ya. Saat ini sebagai pedoman kita. Di sini aturan-aturan ya hukum dituliskan, yang boleh, yang tidak boleh, yang diperintahkan, itu petunjuk. Jadi kalau mau keluar dari masalah alam menciptakan manusia ini, menciptakan kehidupan supaya kita baik, ada petunjuknya. Maka kalau seperti petunjuk yang kita rusak kehidupannya. Dan ada ribut ini dia. Dari mana suaranya? Ya sudah bagus Pak Ustaz suara tak? Tidak ada suara yang masuk. Oke, baik. Mohon. Ya, jadi petunjuk ya semua ya, seperti ya gini. Kalau ada mobil itu ada petunjuknya, pemakaiannya. Motor juga begitu, ada panduannya. Ya, tentu yang membuat motor itu yang membuatkan panduan. Ya, buku sakunya namanya ya. Setiap kita beli motor, beli apa, itu ada bukunya, buku panduannya. Beli HP juga begitu ya. Ada buku panduannya. Ya, jadi itu seperti ini juga, alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka Allah lah yang membuatkan petunjuknya. Ya, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi. Ya, ya misalnya kalian ya, jangan merusak diri sendiri. Ya, jangan membunuh diri sendiri. Ya, itu jangan merugikan diri sendiri. Nah, itu dia perintahnya bersifat umum. Ya, pokoknya semua kegiatan yang merusak diri, contohnya seperti itu ya. Kita diperintahkan makan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang baik-baik. Ya, kita diperintahkan makan ya, halalan thayyibah, halal dan baik misalnya. Ya halal berarti tidak boleh yang haram, baik dari segi zatnya maupun dari segi cara mendapatkannya. Dan apalagi thayyib, dia baik. Ya. Jadi ada makanan mungkin tidak cocok bagi orang-orang tertentu sekalipun itu halal, misalnya orang kolesterol, orang tekanan darah tinggi, orang penyakit gula, ada yang dilarang, makanya dua syaratnya, halalan thayyibah. Nah seperti itu petunjuknya dalam Al-Quran itu jelas sekali. Hanya kita ini kurang mempelajari, kita kurang kembali. Nah malah sekarang orang-orang di luar sana, orang Barat banyak meneliti Al-Quran. Apalagi wabayinati minal huda, dan keterangan-keterangan atau penjelasan
penjelasan dari petunjuk itu. Ya, mengenai petunjuk itu. Jadi dalam Al-Quran ini banyak sekali, ya, apa yang tidak ada kita bisa dapatkan petunjuk itu. Dan bagaimana solusinya? Kalau ditanya Siti Aisyah, istri Nabi, bagaimana akhlaknya? Ya, akhlaknya sangat mulia, mungkin akhlak paling agung di dunia ini. Maka jawab Aisyah, ya, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Orang yang menguasai, mengamalkan Al-Quran. Itu Al-Quran. Dan penjelasan dari petunjuk itu kemudian wal furqan. Wal furqan ini artinya pembeda. Pembeda antara apa? Antara yang benar dan yang salah. Antara hak dan yang batil. Ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Ini harus dikerjakan, ini tidak boleh. Ini dilarang dikerjakan. Itu panduannya Quran. Jadi bukan kemauan kita manusia, tetapi kita mengikuti Al-Quran. Apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, ya, jangan kita bantah, ya, tapi kita berusaha mengikutinya. Inilah menjadi pedoman kaum muslimin. Ya, kita sebagai orang-orang yang muslim, ya, beriman kepada Al-Quran. Berikut faman syahida minkum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian. Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan. Ya, ini menyaksikan apa? Ya, itu menyaksikan awal bulan. Ya, biasanya kalau Ramadan mau datang itu ada terbit hilal. Waktu tenggelam, ya, matahari, ya, di ufuk sana, ufuk barat, maka muncul hilal. Nah, di sini kadang-kadang terjadi perselisihan, ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Melihat. Nah, biasa kita lihat ada yang puasa duluan, ada yang puasa di belakangan. Nah, di sini karena ini. Siapa yang melihat? Nah, ada yang mengartikan di sini melihat, nanti dilihat betul langsung. Makanya diadakan pengamatan. Ya, karena begitu Nabi dulu melihat. Ya, di zaman Nabi begitu. Apalagi sekarang sudah ada teropong, bisa dilihat. Bisa diamati dari berbagai titik. Tapi ada juga orang yang melihat dengan ilmu. Ya. Ada yang melihatnya dengan langsung yang disebut ainal yakin. Dia melihat dan dia meyakini dengan mata, dia melihat. Tapi ada juga yang berpendapat ilmul yakin. Dengan perhitungan hisab, dia bisa pastikan baik sudah masuk Ramadan, biarpun sekalipun dia tidak melihat. Nah, itu di situ dua versi yang kita harus terima. Kadang-kadang di dalam kita ada perbedaan-perbedaan puasa. Nah, ini di sini. Yang mana yang kita ikuti, ya silahkan mana yang kita ikuti menurut, ya, kita ikuti saja pemerintah, ya. Pemerintah saja. Nah, di sini ditegaskan lagi wa man kana maridon. Ya. Jadi maksudnya tadi faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Barang siapa yang menyaksikan, maksudnya di negerinya, kampungnya, maka hendak dia berpuasa. Tentu ketika dia tidak melakukan perjalanan. Ya, maka di sini wa man kana maridon, barang siapa yang sakit, ya, marid, sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan. Ya. Ya, dalam perjalanan dia melakukan safar dan sakit atau safar boleh tidak puasa. Jadi ini dua syarat rukhsah, namanya keringanan bagi orang yang sakit. Ya, nanti sakitnya tentu berbahaya kalau dia berpuasa, sakit.
Ya, tapi kalau sakit-sakit jangan juga alasan, wah ini sakit flu, ya tidak mau puasa. Ya bisa jika kalau sakit flu barangkali tidak mati jiwa orang. Ya gitu ya. Jadi kalau sakit parah ini, ya kemudian safar perjalanan itu boleh tidak apa. Faidatu min ayamin ukhar. Maka hendaklah dia menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ya tentu juga ini termasuk orang-orang yang perempuan terutama yang haid ya. Ada utang puasanya, dulu tidak puasa. Ini sudah hampir lagi Ramadan ini. Sudah harus diingatkan ini kepada perempuan, bayar memang utangnya. Silahkan boleh dicicil ya. Jangan nanti sudah dekat sekali, sudah kepepet, nanti tidak dibayar utangnya. Itu wajib. Ya, ini satu kewajiban dalam agama kita. Yuridullahu bikumul yusra. Ya, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menghendaki kalian kesulitan. Jadi ini, ibadah ini tidak ada yang berat sebenarnya. Jadi ada keringanan yang tidak bisa puasa, silakan berbuka tapi nanti diganti. Atau mungkin fidyah bagi orang yang tua sekali. Seperti sholat, ya ada keringanan semua. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka bisa duduk. Boleh sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak ada. Sampai nanti dia meninggal, baru disolati. Tidak ada kata berhenti dalam sholat. Ini juga kewajiban kita berpuasa tidak boleh ditinggalkan. Harus atau wajib dikerjakan. Ya, kalau ada halangan, maka dia diganti pada hari-hari yang lain. Ya. Dan begitu agama ini ringan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani ya, hambanya dengan beban yang dia tidak mampu memikulnya. Alhamdulillah, setiap Ramadan kita berpuasa dan kita bisa kerjakan. Dan alhamdulillah sehat-sehat semua. Malah sekarang penelitian Barat ya menunjukkan bahwa puasa itu menjadikan orang sehat. Ya, ternyata puasa itu bukannya orang sakit, tapi ya orang malah menjadi sehat. Beberapa penyakit orang disuruh puasa. Ya, kalau orang sudah puasa, ya insya Allah mudah-mudahan seperti juga itu ya. Bayangkan ini, bayangkan saja. Ini kan perut kita, organ-organ di dalam ini kan bergerak terus itu. Ya, biar kita tidur, ya dia bekerja. Ya. Jadi, bayangkan kalau kita makan terus, masukkan, itu diolah terus di lambung kita. Nah pada saat kita berpuasa, kan tidak makan nih. Ya. Kita tidak makan selama sekitar 13 jam. Coba hitungnya mulai jam 5, anggaplah jam 5. Kita sudah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 13 jam. Ya, kita ini yang di daerah tropis ya. Mungkin di tempat lain bisa lebih, bisa kurang. 13 jam kita berpuasa. Tidak makan ya. Nah, kalau kita makan sahur, makan pagi, ya, itu dicerna paling lama di dalam perut kita itu
itu sekitar 8 jam, 7-8 jam. Jadi selebihnya 5 jam itu sudah tidak ada lagi yang dicerna. Nah, di sini untuk ketahanan tubuh kita, maka secara otomatis ya pencernaan kita itu akan mengambil lemak-lemak, bukan lemak, cadangan-cadangan yang ada pada kita. Itulah yang dibakar. Ya, yang dibakar itu. Ini kan makan, ini kan proses pembakaran yang terjadi ya. Kita makan, dia jadi energi. Dia dirubah menjadi tenaga. Ya. Ya, diolah sedemikian rupa ya oleh lambung ya, kemudian ditransportasi oleh darah dan seterusnya. Jadi 5 jam itu kita sebenarnya mulai disitulah sebenarnya puncaknya orang berpuasa. Dia tidak memasukkan makanan, tapi makanan-makanan yang ada, lemak kita, cadangan yang selama ini tertimbun, maka dia itu akan diolah. Itulah yang diambil sehingga kita tahan puasa. Ya. Ada orang bisa tahan puasa. Ada orang juga tidak bisa tahan puasa. Ada orang tidak bisa puasa. Kenapa tidak bisa puasa? Tidak ada imannya. Karena yang dipanggil ini orang beriman. Ada tetangga saya dulu besar badannya, kekar. Tapi dia minta ampun, saya kalau puasa mau mati itu. Dia sudah katanya mau mati itu, menahan lapar itu, tidak bisa tahan. Akhirnya dia tidak puasa. Kenapa? Bukan yang menggerakkan itu iman kita. Ya, dan itu tidak ada orang yang mati, tidak ada orang yang sakit kalau orang berpuasa, insya Allah malah sehat. Ya, benar. Ya, itu ya. Jadi ini tidak ada agama kita ini tidak ada kesulitan, tetapi ada kemudahan, rukhsah bagi yang berhalangan. Berikut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Kan sampai selesai. Ada juga itu puasa, pertamanya di puasa. Kemudian tengah-tengahnya, baru akhirnya. Nah, ini namanya puasa puasa abal-abal. Puasa cukupkan. Ya, sebulan penuh. Ya. Ya, Syahrul Ramadan itu bulan. Bukan hanya siang saja orang berpuasa. Malam juga kita berpuasa. Tapi puasanya beda. Ya, waktu malam kita isi dengan berzikir, dengan mengaji, ya, dengan berdoa. Tetap berbuat kebaikan. Jangan kalau siang berpuasa, tidur terus, takut berbuat maksiat. Begitu malam, sembarang dikerjakan, bikin lagi dosa. Nah, ini tidak begitu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu ya, ayyam ma'dudat itu bulan Ramadan semua siang baik begitu pun juga malam. Ya. Dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bersyukur. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Ya, sampai di mana tadi? Ya, nanti setelah kita sampai, setelah selesai, kita mengagungkan Allah atas petunjuknya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ini setelah kita selesai mengerjakan puasa itu, kita beridul fitri dengan bertakbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ya. Kita selesaikan. Berikut. Ini satu ayat yang berkait dengan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku ya anni fa inni qarib, bertanya tentang aku, ini sesungguhnya aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kalau hambanya bertanya Allah, maka katakan bahwa Allah itu dekat. Dekat dalam artian apa? Dekat dalam artian kita ini diawasi oleh Allah. Jadi ada raqabah, ya, jadi kita diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa diawasi karena Dia mengetahui apa yang kita kerjakan. Jangan hanya Dia kerjakan yang di dalam hati kita saja, Dia ketahui apa yang kita dialogkan dalam hati kita. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan atau permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi ini satu bulan Ramadan ini dia berkait juga selain tadi di atas bulan Al-Quran. Ya, makanya kita banyak membaca Al-Quran dan alhamdulillah berkahnya bulan Ramadan itu kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Hebatnya kita bisa tamat beberapa kali. Tapi kalau setelah Ramadan itu berat sekali. Itu salah satu berkahnya Ramadan itu ya. Kan tidak begitu lapar. Coba kalau puasa di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi ini doa. Ya. Jadi nanti di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk banyak-banyak berdoa. Karena juga bulan doa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi aku memohonan yang berdoa apabila dia berdoa, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Ini tentu ada syaratnya, ya. Dan hanya berdoa saja, tetapi tidak mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya, mematuhi perintah Allah. Ya, kemudian dia beriman kepada wal yu'minu bi. Ya, dia percaya bahwa hanya aku yang mengabulkan doa. Ya, tidak mensyirikatkan Allah. La'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, jadi ini kita gunakan. Jadi bisa juga dikatakan orang-orang yang berdoa itu yang dikabulkan doanya orang-orang yang ya tentu mengikuti atau mematuhi perintah Allah dan beriman kepadanya. Jadi sehingga Ramadan itu disebut juga dengan bulan kita banyak memperbanyak doa. Ya saya kira seperti itu, Bu Dian. Ya. Baiklah Pak Ustaz. Sebelum literasi kita tutup pada hari ini, kami memohon kesediaan dari Bapak Ustaz untuk membacakan doa. Disilakan Pak Ustaz. Ya. Baik, mari kita sama-sama mendudukkan hati dan pikiran kita, berdoa kepada Allah, bermunajat. Semoga doa kita diijabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yukafi ni'mahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami agar kami tetap istiqomah di jalan kebenaran. Ya muqallibal qulub,
Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami terhadap agama. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, karuniakan kami, selamatkanlah kami pada agama kami. Wa afiatan fil jasadi, dan sehatkanlah, berikanlah kesehatan kepada kami. Wa barakatan fi rizq, dan berkahilah rezeki kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami dapat menjadi orang yang selalu mengingat-Mu. Wa syukrika, dan tolonglah kami agar kami menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah kami agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa beribadah. Allahumma arhamna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, rahmatilah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Kasman SPD MPD atas ilmunya pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum yang telah meluangkan waktunya untuk bersama kami di room ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Kelas, Guru Agama, Guru BK, serta tenaga pendidik SMA Negeri 1 Makassar yang sempat gabung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada anandaku tercinta, seluruh peserta didik kelas 11 yang yang gabung pada hari ini, terutama yang sempat menjelaskan dan membacakan membacakan serta menjelaskan hukum-hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Semoga kita yang hadir di room ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup literasi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa penutup kafaratul masjid majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anandaku keluar dari room ini, mungkin ada beberapa penyampaian dari Ibu Wakasek Kurikulum. Disilakan Ibu. Oke, rupanya jaringan. Halo. Oke, rupanya jaringan beliau bermasalah ya. Oke, baiklah Nanda. Sebelum keluar dari room, silakan isi absenta ya. Tidak bagus kayaknya jaringannya Ibu. Oke, disilakan Nak meninggalkan room ini. Saya sudah mengisi absen.